Ya, tapi kalau kita dalam keadaan benar, Ya. yang difitnah sudah berjuang, ya, tentunya, waduh, Menggelora ya. bagaimana kita harus menyuarakan yang sesungguhnya, tentu kita ada pengorbanan, makanya saya diam selama ini. Ini bukan berarti saya menyerah, bukan berarti saya menganggap bahwa mereka ini benar. Jadi kalau saya bersuara ini, kalau saya makin banyak jadinya, dan saya ketika berada di posisi benar, siapapun saya kasih lawan, saya nggak peduli, saya ya, itulah saya dari dulu gitu ya. Dan terkait ini, saya melihat kemarin ada aksi demo, sebut-sebut nama saya, bertanya kalau aksi demo lagi dan sebut nama saya, pastikan saya akan muncul di tengah-tengah aksi demo. Karena saya bukan orang yang mau mendengar berita saja. Ketika saya dalam kondisi kebenaran, dan saya harus bersuara, supaya fitnah itu tidak berkepanjangan. Saya sama hal yang membiarkan fitnah berkepanjangan, meluas ketika saya tetap memilih dia. Oleh karena itu, saya malam hari ini mohon maaf ya, Pak Ketum, karena ini dia disinggung keterkaitan itu, bebas ya. Terbuka seperti itulah, ya karakter saya. Ya kalau ada yang merasa bahwa terlalu jauh pembicaraan ini ya kita maaf aja, saya harus minta apa adanya gitu. Jadi seperti itu. $30 miliar ya yang diambil Farhad secara tunai, bahkan ditulis tangan oleh owner. Ini tulisan tangan owner nih, 55 miliar ya yang di Elsa dan PD Gamen Sosari. Kemudian yang kedua ya ada juga tulisan tangan langsung dari owner nih ya, untuk yang mana dana ini adalah dana pribadi yang dititip. Ya sahabat Solmat Law Firm, malam hari ini kami diskusi dengan Bang Andi Muhammad Rivaldi sebagai klien Solmat Law Firm, berdiskusi tentang proses hukum yang sementara berjalan ya. Ya Bang Andi ya. Oke. Ada di Polres Jakarta Utara atas pelaporan FA ya, Polda FA ya, di Polda FA, dan kemudian di Polres Jakarta Utara pelaporan terhadap Prof ES ya. Jadi kita berdiskusi bagaimana supaya proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, secara profesional, secara presisi sesuai dengan simbol dan moto daripada Kepolisian Republik Indonesia. Tentu kita mengharapkan bahwa penyidik-penyidik ini bekerja dengan baik, bekerja dengan tepat di dalam memproses pelaporan-pelaporan, secara khusus pelaporan kami ini Solmat Law Firm untuk dan atas nama Pak Andi Muhammad Rivaldi. Ya, silakan, mungkin ada yang disampaikan Bang Andi. Iya. Betul Pak Ketum tadi bahwa SP2HP memang baru-baru ini sudah diterima lagi terkait dengan perkembangan kasus yang saya laporkan di Polres Jakarta Utara, Ibu Elsa Sarif, dan termasuk saya atau kami laporkan terhadap Farhad Abbas di Polda Metro Jaya. Dan ini SP2HP-nya sudah ada. Artinya Elsa di Polres Jakarta Utara dan Farhad di Polda Metro Jaya sudah diperiksa. Lalu kemudian saatnya sekarang perkembangan pemeriksaannya. Cuman di sisi lain, saya langsung belak-belakan sama penyidik bahwa ini terkesan nih kebal hukum, baik Ibu Elsa maupun Farhad Abbas. Karena cukup lama ini, makanya saya tadi diskusi izin dia sama tim hukum saya yang selama ini memang ya saya minta bahwa kita lihat dulu, kita percayakan dulu ya bahwa hukum memang berjalan, tapi terkesan agak lamban sehingga ya pandangannya sangat saya sepaham juga, kami sepaham juga bahwa ini harus disuarakan dengan yang lebih kencang lagi ya setelah kita fokus di RUU perampasan aset di tanggal 7 bulan 7 nanti. Mulai sekarang ini kita akan mau lebih suarakan juga ya terkait dengan terkesannya lamban proses hukum di sini. Dan izin tadi saya juga menyampaikan langsung di Polda Metro, juga di Polres sebelumnya, bahwa ya kami akan aksi damai untuk menyuarakan, meminta Kapolri untuk
yang memantau persoalan ini. Nanti kita akan demo juga itu, dan alhamdulillah didukung Ketua Umum Gaskan langsung, lawyer law firm Solma juga, dan ini sangat luar biasa. Saya lebih semangat lagi, dan ya untuk Ibu Elsa dan Pak Abbas, tunggu kami. Saya dalam hal ini ya untuk suara lebih lantang lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Oke. Baik, jadi mengingat proses LP ini cukup lama ya, sudah setahun lebih ya dari Ramadan tahun lalu. Jadi kami akan terus semakin intens untuk mengawal pelaporan ini ya terhadap FA dan maupun ES ya. Dan ya kami memohon para penyidik-penyidik ini benar-benar bisa bekerja secara profesional. Ya kami juga mohon kepada Bapak Kapolri kiranya dilihat dengan baik supaya ini bisa berjalan, tim-tim di bawah gitu ya. Dan harapan kita Bapak Kapolres Jakarta Utara dan kemudian juga Bapak Kapolda memonitor seluruh perkembangan proses daripada pelaporan ini, karena ini cukup lama dan benar-benar kita perlu dukung. Kami bicara juga tentang bagaimana orang-orang yang kecil yang ya dizolimi lah kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau memang ternyata kami melihat bahwa penyidik ini tidak berjalan dengan baik, tidak profesional, ya kami akan mengambil langkah-langkah hukum tertentu supaya ini benar-benar diatensi dan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi SP2HP-nya kita lihat masih sangat normatif ya. Jadi kembali lagi harapan kami, baik itu saya sebagai Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen atau Gaskan dan sebagai managing partner di Solmat Law Firm, akan mendesak, mengawal dan mendesak dan mengambil langkah-langkah hukum tertentu kalau ternyata kasus ini dalam target kami tidak berjalan dengan baik ya. Jadi itu akan menjadi awasan dan harapan kami. Oke Bang Andi? Oke. Sip. Siap. Semangat. Semangat.